Estetika Timur. 1. Pengertian estetika Timur. Estetika Timur merupakan pembahasan keindahan menurut pandangan di Timur dilakukan berdasarkan kebudayaan tertua yang dipandang paling mendominasi perkembangan peradaban Timur di masa lalu. Berbeda dengan perkembangan estetika Barat, perkembangan estetika di negara-negara Timur tampaknya sudah berkembang mulai zaman primitif hingga munculnya berbagai agama besar sampai era modern. Estetika pada dasarnya sangat dinamis dengan filosofis dan pemikiran baru, tetapi di Timur sangat statis dan dogmatis, sehingga lambat bahkan tidak berkembang. Meskipun demikian, sulit mengatakan keunggulan masing-masing pihak. Hal tersebut dikarenakan pijakan dan latar belakang yang berbeda. 2. Estetika di negara belahan bumi bagian timur. Estetika berasal dari berbagai daerah dengan paham dan mazhab yang berbeda. Oleh karena itu, perlu dibahas mengenai pemahaman-pemahaman estetika menurut kedaerahan dan kultur negaranya. Salah satunya yaitu estetika di belahan bumi bagian timur. Ada 4 kebudayaan tertua dan membawa pengaruh luas terhadap perkembangan estetika yang termasuk falsafah tentang keindahan di belahan bumi bagian timur, yaitu Cina, Jepang, India, Timur Tengah, dan Mesir. A. Estetika Cina atau Tiongkok. Estetika Tiongkok dilandasi oleh kepercayaan Taoisme, Buddhisme, dan Konfusianisme. Dalam kepercayaan Taoisme mengajarkan hubungan antara manusia dan alam semesta. Buddhisme mengajarkan bagaimana hubungan antara manusia dengan yang mutlak. Dan Konfusianisme mengajarkan hubungan antara manusia dengan masyarakat. Berdasarkan kepercayaan ini, konsep estetika Tiongkok bersifat naturalisme. Segala sesuatu harus bercermin kepada alam termasuk hukum-hukumnya. Estetika Jepang. Konsep estetika Jepang adalah merupakan perpaduan antara tradisi, kepercayaan, dan alam. Ketiga hal ini hidup, tumbuh, dan berkembang sejak zaman dahulu sampai sekarang. Titik tolak estetika Jepang adalah alam. Mereka mempunyai keyakinan bahwa fenomena-fenomena alam sehari-hari seperti matahari, bulan, gunung, air terjun, dan pepohonan diyakini mempunyai roh. Hasil karya seni Jepang bersifat naturalis atau mencontoh alam. Karena itu, bangsa Jepang ingin selalu dekat, hidup selaras dan serasi dengan alam. Adapun ciri khas estetika Jepang yaitu 1. Kesederhanaan, 2. Disiplin, 3. Logika, dan terakhir hemat ruang. Estetika India. Konsep dasar estetika India adalah naturalis spiritualis, bahwa pusat dan sumber keindahan terletak pada alam semesta, dan seniman harus mampu berkontemplasi untuk memahami kebesaran dan kedahsyatan alam untuk meraih nilai keindahannya. Ada 3 karakter konsep estetika India, yaitu spiritualistik, di mana semua karya seni melambangkan nilai keagamaan dan mencintai alam sebagai kesatuan kosmos. 2. Simbolistik, yaitu di mana setiap bentuk yang hadir memiliki nilai-nilai. 3. Naturalistik, yaitu keindahan adalah alam yang menggambarkannya diambil dari benda-benda yang terdapat pada alam seperti gunung, matahari, dan binatang. Beberapa karya seni India yaitu Natyastra. Natyastra merupakan karya sastra pertama tentang estetika di India yang ditulis pada abad ke-7 oleh Bharata, yaitu merupakan kitab tentang pentas dan pemandangan seni drama sebagai seni yang bermutu tinggi. 2. Silpa sastra, yaitu pedoman seniman dalam berkarya. Karya sastra dinilai berkualitas dan indah apabila mematuhi aturan yang terdapat dalam silpa sastra. Kecintaan terhadap alam merupakan unsur yang memberikan inspirasi bagi seniman untuk berkarya. 4. Estetika Timur Tengah. Estetika yang berkembang di negara Timur Tengah berbeda dengan perkembangan estetika di belahan negara lain.
Hal ini karena masyarakat Timur Tengah sebelum Islam menyembah patung berhala yang berwujud makhluk hidup dan bentuk keindahan lainnya. Namun setelah Islam masuk, mereka yang menyembah patung berhala dianggap bertentangan dengan agama. Demikian juga semua yang berkaitan dengan hal tersebut seperti patung dan gambar yang melukiskan makhluk hidup. 5. Estetika Mesir. Kepercayaan bangsa Mesir pada dewa-dewa telah dikenal semenjak zaman Mina, yaitu kepala keluarga Firaun. Yang pertama, kira-kira sekitar tahun 3300 sebelum Masehi. Dewa-dewa kosmos itu hidup subur dalam alam kepercayaan bangsa Mesir, memberi bentuk dan corak yang tertentu dalam pertumbuhan kebudayaan mereka.